Halo semuanya, balik lagi bareng aku Aisda Radisa. Di video kali ini, aku mau memberitahukan tentang fakta-fakta soal Mandiri PTN. Seleksi Mandiri merupakan jalur masuk PTN setelah SBMPTN. Sambil menunggu pengumuman SBMPTN, biasanya siswa-siswa ini sedang mempersiapkan seleksi Mandiri. Ada banyak PTN yang sudah membuka pendaftaran seleksi Mandiri. Bahkan, ada yang pendaftarannya sudah ditutup sebelum pengumuman SBMPTN. Jadi, harus segera untuk daftar nih. Nah, setiap siswa boleh mendaftar seleksi mandiri lebih dari satu PTN. Misalnya nih, ada siswa yang ikut SIMAK UI, UTL UGM, SMUP Unpad, UM Undip, UMNS. Intinya di seleksi mandiri ini bebas. Kalian boleh ikut satu saja boleh, 2, 3, atau semua seleksi mandiri kalian ikuti juga boleh. Karena seleksi mandiri diadakan oleh masing-masing PTN. Seleksi mandiri ini terbagi, ada yang menggunakan ujian, rapot, dan skor UTBK. Ada juga yang kombinasi, seperti UTL UGM menggunakan kombinasi dari ujian dan juga skor UTBK. Jadi, skor UTBK ini tidak hanya untuk mendaftar SBMPTN, tetapi juga berguna untuk mendaftar di seleksi mandiri. Ada contoh lagi nih, di UMNS. Nah, itu bukan kombinasi tetapi sendiri-sendiri gitu. Jadi, seleksi mandirinya ada yang menggunakan skor UTBK sendiri, ada juga yang menggunakan ujian mandiri sendiri. Sekarang aku mau bahas tentang fakta-fakta soal asli seleksi mandiri PTN. Nah, yang aku bahas ini secara umum ya. Untuk lebih lengkapnya, materi yang diujikan di seleksi mandiri itu seperti apa, bisa kalian cek di web PTN yang kalian daftar. Secara umum, materi yang diujikan ada yang pertama, TKA atau tes kompetensi akademik. TKA ada dua, TKA Saintek dan juga TKA Sosum. TKA Saintek terdiri dari matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. TKA Sosum terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Yang kedua, TKDU atau tes kompetensi dasar umum. TKDU terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang ketiga, TPS atau tes potensi skolastik. Selanjutnya, ada jenis-jenis soal mandiri. Jenis soal mandiri ini berbeda dengan UTBK. Seleksi mandiri ada soal pilihan ganda, lalu ada soal sebab akibat, lalu ada soal memilih 1, 2, 3, 4 benar. Jadi, kalian harus mengenali bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa. Next, ke sistem penilaian seleksi mandiri. Sistem penilaian seleksi mandiri ini berbeda-beda tiap PTN. Tetapi, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ada PTN yang menggunakan sistem penilaian untuk ujian mandiri itu seperti benar plus 4, salah minus 1, kosong atau tidak dijawab 0. Ada juga yang semua soal itu kalau benar plus 1, salah 0. Jadi, jangan lupa baca petunjuknya atau informasi yang ada di sebelum soalnya itu loh, biasanya di situ diinformasikan. Selanjutnya, waktu pengerjaan soal seleksi mandiri. Nah, di sini aku beri contoh dari SIMAK UI ya. Nah, di sini nih bisa kalian lihat di atas sebelah sini tuh ada nama mata ujiannya, tanggal ujian, waktu, dan jumlah soal. Ini dulu sebelum online tuh seperti ini tampilannya. Yang SIMAK-nya tuh masih tertulis. Nah, seperti ini. Ini untuk TKA Saintek gitu. Matematika IPA, biologi, fisika, kimia gitu. Waktunya 120 menit untuk jumlah soal 60. Jadi matematika IPA, biologi, fisika, kimia totalnya 60 soal, berarti masing-masing mapel 20 soal. Nah, di sini ada keterangannya tuh. Matematika IPA itu nomor 1 sampai 15, biologi 16 sampai 30, fisika 31 sampai 45, kimia 46 sampai 60. Yang ini yang TKDU ya, ada matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Waktunya 90 menit untuk 45 soal. Oke, next aku mau mengingatkan kalau persaingan masuk ke PTN ini semakin ketat dari semua jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri ini. Pastinya kalian butuh persiapan gitu. Belajarnya harus lebih giat lagi dan juga harus lebih bekerja keras lagi. Di sini aku mau menginformasikan tentang seleksi mandiri dari UI, UGM, dan juga Undip dari jumlah pendaftarnya ya gitu. Nah, di UI itu pernah mencapai 59.000 pendaftar. Nah, yang lulus itu hanya 4.000-an pendaftar. Lalu UGM pesertanya mencapai 36.470, yang lulus hanya 3.800-an. Lalu Undip peserta ujian mandiri mencapai 56.000, yang lulus 5.000-an pendaftar. Fakta-fakta yang perlu kalian ketahui, kalau 3 PTN itu termasuk 10 PTN terbaik di Indonesia. Lalu
di ujian mandiri ini kuotanya tuh paling besar, bisa mencapai 50%. Peserta yang lolos di seleksi mandiri ini bukan hanya siswa yang pinter, siswa yang berprestasi, tapi siswa yang mau bekerja keras dan terus untuk belajar. Soal-soal ujian mandiri ini faktanya memang lebih sulit dari UTBK. Tadi aku kan bilang, siswa yang lolos itu kalau siswa yang mau bekerja keras, yang mau berusaha dan mau untuk terus belajar. Untuk belajarnya dari mana sih? Nah, sumber-sumber belajar itu banyak banget. Nah, salah satunya kan dari buku. Aku mau merekomendasikan buku dari Kamus Soal. Nah, buku Kamus Soal ini memuat materi-materi seleksi masuk ke PTN, terutama di SIMAK UI, UTL UGM, lalu UM Undip, dan yang terbaru ada untuk UM UNY. Pembahasan soalnya tuh disertakan gambar-gambar yang berwarna, informasi-informasi yang berwarna untuk mempermudah kalian untuk memahami materinya. Lalu Kamus Soal ini juga ada bimbel online intensif, ada juga aplikasi Kamus Soal. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung di Shopee Kamus Soal. Sekarang ada diskon 40%, kalian cukup membeli dengan harga 159.600. Kalian juga bakal dapat stiker dan juga gantungan kunci. Nah, itu merchandise-nya terbatas ya gitu. Buruan kalian harus beli sekarang nih karena udah deket banget ini, bulan depan akhir Juni, awal Juli sudah seleksi mandiri. Nah, masih kurang yakin lagi. Ada cerita-cerita dan juga testimoni dari kakak-kakak tingkat kalian yang sudah lolos ke PTN. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa cek di Shopee-nya Kamus Soal, lihat dari review-reviewnya di sana. Itu pasti banyak yang terbantu dengan buku Kamus Soal ini. Apa sih yang bisa kalian dapetin dari dalam buku Kamus Soal ini? Nah, di situ terdapat ribuan soal-soal gitu dari soal-soal seleksi mandiri tahun-tahun sebelumnya yang bisa kalian jadikan referensi untuk persiapan seleksi mandiri tahun ini. Nah, informasi selengkapnya bisa kalian cek di Instagram Kamus Soal dan juga di YouTube Kamus Soal. Nah, ini buktinya ya yang aku bilang, soalnya tuh kan dari tahun-tahun lalu. Nah, ini dari tahun 2014 dan ada juga prediksi tahun ini. Ini dia contoh dari pembahasan yang berwarna gitu. Oh iya, jangan lupa tonton video aku yang lainnya tentang pengalaman aku mengikuti seleksi mandiri, karena sudah aku ceritain selengkap aku ikut seleksi mandiri apa aja. Lalu ada juga strategi mengikuti seleksi mandiri lengkap banget dari yang ujian, skor UTBK dan juga raport. Jangan lupa ditonton ya habis ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!